Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penangan kami dari kelompok tugas akhir dengan judul Sistem Manajemen Data Berstruktur Dinamis dengan anggota pertama yaitu Ahmad Hasimi dengan judul Perancangan Sistem Pengelolaan Data dan Skema Data dalam Sistem Manajemen Data Berstruktur Dinamis, dan anggota kedua yaitu Gani Hartara dan Irianto dengan judul Perancangan Sistem Autentikasi dan Otorisasi dalam Sistem Manajemen Data Berstruktur Dinamis. Sebagian besar organisasi dan bidang industri perlu mengelola data dengan struktur yang dinamis. Data berstruktur dinamis adalah data dengan atribut dan relasi yang berkembang secara tidak terduga sering waktu. Contoh pengelolaan data dinamis dapat ditemukan dalam bidang seperti medis dan investigasi kriminal. Untuk mengembangkan sistem pengelolaan data berstruktur dinamis, diperlukan model data yang fleksibel. Tugas akhir kami mengembangkan model yang telah ada dan diterapkan pada produk tugas akhir sebagai solusi pengelolaan data berstruktur dinamis. Berikut merupakan halaman utama dari sistem manajemen data berstruktur dinamis. Pengguna dapat mengakses sistem dengan melakukan registrasi dan login. Kemudian pengguna dapat menuju ke halaman template untuk membuat skema data. Skema data terdiri dari nama, deskripsi, dan satu atau lebih atribut data dengan tipe yang beragam. Setiap atribut data dapat didefinisikan informasi terkait skema dan terkait visual sebagai tampilan formulir. Tipe data yang dapat dipilih yaitu teks, angka, tanggal, pilihan data, dan yang lainnya seperti file. Satu skema data dapat terdiri dari satu atau lebih versi. Setiap perubahan skema data mengakibatkan penambahan versi yang baru. Pengguna dapat melihat atribut data yang ada pada suatu versi skema data. Setelah skema telah dibuat, pengguna dapat membuat data berdasarkan skema data tersebut. Skema data akan ditampilkan berupa formulir berdasarkan informasi atribut yang telah didefinisikan sebelumnya. Data pada skema data dapat diubah dan dihapus oleh pengguna. Data yang diubah dan dihapus akan disimpan ke dalam sistem untuk mengetahui sejarah perubahan data. Suatu skema data dapat berelasi terhadap skema data lainnya. Relasi antar skema dapat dibangun dengan menggunakan tipe atribut resource relationship. Pada atribut resource relationship, pengguna dapat mendefinisikan target versi skema data yang ingin direlasikan pada skema data lainnya. Kemudian pengguna dapat memilih data yang ingin direlasikan pada saat pengolahan data. Data yang memiliki relasi dapat dilihat oleh pengguna pada tabel data. Pengguna dapat memberikan akses pengolahan data kepada pengguna lainnya. Terdapat dua jenis pemberian akses, yaitu permission dan link. Tipe permission memberikan akses secara langsung kepada pengguna terdaftar lainnya. Tipe link memberikan akses melalui link kepada pengguna lainnya. Pada sistem, pengguna dapat login tanpa registrasi sebagai pengguna anonim. Pengguna anonim hanya dapat menerima akses pengolahan data melalui link. Pengguna yang telah diberikan akses dapat mengelola data berdasarkan cakupan akses yang diberikan oleh pemilik skema data. Sekian dari hasil pemaparan tugas akhir kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.